97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Halo, selamat siang fans setia Gema Merdeka di lantai 2 Jalan WR Supratman 284 Denpasar, Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yula kembali hadir untuk menemani Anda bersama Ngobras Ngobrol bareng santai. Fans setia Gema Merdeka, di edisi hari ini 22 Januari 2025 adalah hari yang spesial, di mana Yulia bakal ngobrol santai bersama narasumber yang sangat luar biasa, dan beliau sudah tidak asing lagi karena beliau sering menemani fans setia Gema Merdeka bersama Ngobras Ngobrol bareng santai. Siapakah beliau? Langsung saja Yulia sapa. Beliau adalah penerima Lifetime Achievement KPID Bali 2023. Ada Ibu Niputu Putri Swastini. Om Swastiastu, Bunda. Om Swastiastu, Mbak Yulia jegegnya loret batin timbul. Inggih, sampun api gadra niki Bunda. Becik. Kena rahayu nggih. Ketemu lagi kita ya. Akhirnya ketemu lagi fans setia Gema Merdeka. Bertahun-tahun rasanya. Enggak, 3 jam yang lalu. 3 jam yang lalu. Senang sekali Bunda. Akhirnya Bunda juga kembali menemani fans setia Gema Merdeka di ajang Ngobras ya. Ngobrol bareng santai. Dan juga fans setia Gema Merdeka, ada kabar baik ya dari Bunda, juga bakalan sering untuk menemani fans setia Gema Merdeka Bunda. Siap. Baiklah fans setia Gema Merdeka, Bunda tidak sendiri, didampingi juga oleh Ketua KPID Bali. Bunda yang mendampingi beliau. Iya, beliau sangat luar biasa dan juga lagunya sering diputar di Radio Gema Merdeka. Siapakah? Beliau adalah Bapak Ketua KPID Bali, Om Swastiastu, Bapak Agus Astape. Mbak Yulia, jadi terima kasih sudah mengundang KPID Bali bersama Bunda Putri Koster hari ini. Terima kasih. Iya, sapa nabi Gadra, Bece? Gadranya Bece, sehat. Dan saya selalu mengikuti Mbak Yulia kalau siaran. Saya sering foto di mobil kan, saya kirim ini ya. Kalau begitu beliau siaran, karena kemarin kan dapat penghargaan penyiar bahasa Bali terbaik. Betul. Jadi begitu saya monitor malah grogi ini. Aduh. Malah grogi. Grogi di mana saya ngomong, udah biar aja. Aduh, kalau udah denger vokalnya Mbak Yulia ya, Pak Ketua ya, itu seperti candu rindu. Aduh, jadi tersungging. Matur semua Bunda dan juga Bapak Ketua, di mana siang hari yang bahagia ini sangat spesial sekali ya, karena kedatangan narasumber yang sangat luar biasa ya. Baiklah fans setia Gema Merdeka, jadi siang hari ini kita bakalan ngobrol santai tentang sampah nih. Lagi-lagi masalah sampah, jadi masalah yang sangat super serius Bunda. Serius, Niki, serius. Tentang penanganan sampah berbasis sumber. Mohon izin Bunda dan juga Bapak Ketua untuk mengawali perjumpaan kita. Yulia bakal putarkan satu buah lagu Dumon. Fans setia Gema Merdeka, jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali setelah yang berikut ini. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Satu lagu sudah mengawali perjumpaan kita siang hari ini. Baiklah fans setia Gema Merdeka, seperti yang sudah Yulia janjikan tadi, bahwa kita bakalan ngobrol santai tentang sampah. Jadi penanganan sampah berbasis sumber ya. Nah, ini rupanya ada bisikan ide-ide ini dari Bunda ya. Ini idenya sangat cemerlang dan luar biasa sekali ya. Jadi idenya ini untuk melombakan desa bersih sampah. Biasanya kalau lomba kan lomba karaoke, lomba cerdas cermat. Ini iya, lomba 17-an. Ini lombanya lomba bersih desa, bersih dari sampah ya. Waduh, ini sangat luar biasa sekali. Baiklah Bunda dan juga Bapak Ketua. Nah, kita langsung saja mulai obrolan kita ya, ngobrol bareng santai. Nah, sampah ini kan masalah yang sangat menarik untuk diperbincangkan ya Bunda. Dari zaman dulu sekali dan juga sampai sekarang. Nah, ini belum selesai nih permasalahannya ini. Belum ada solusi dan juga langkah yang konkret. Nah, Niki, kenapa Niki Bunda? Ya, bisa saja Niki, Mbak Yulia, kita semua kurang serius. Iya, kurang serius untuk menangani hal yang serius. Jadi kedepannya nih Ki, jadi daerah kita akan semakin maju. Seperti Denpasar udah daerah perkotaan, lahan udah semakin sedikit, begitu nge. Jadi sampah niki akan kehilangan tempatnya dia. Makanya salah satu caranya adalah sampah itu harus dienyahkan atau diolah. Jangan sampah itu dipindah. Karena itu
akan menunda saja. Suatu saat akan jadi masalah besar. Akan menjadi masalah lagi ya. Jadi kan menumpuk sampah suatu saat akan menumpuk masalah semakin gede. Nah, tahun 2019 nih ke Bapak Koster ketika beliau menjabat di periode pertama situ sudah punya pergub. Tentang sampah niki nggih, Pergub nomor 47 tahun 2019. Itu tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Nah, nika kenapa beliau membuat aturan seperti itu agar di mana sampah itu muncul selesai di situ. Selesai di tempat. Betul. Karena kalau tidak itu contohnya seperti di Kota Denpasar, Suwung. Kalau sampah hanya dipindah dan dikumpulkan di Suwung, apalagi itu Sarbagita, kan jadi Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan. Jadi 4 kabupaten itu ngumpul sampahnya di Kota Denpasar dan itu di Desa Suwung. Sekarang apa yang terjadi di situ? Jadi bom waktu, dia meledak. Di situ karena akan udah jenuh tempatnya, nggak bisa lagi nampung sampah di 4 kabupaten kan. Jadi dan masyarakat Suwung juga kasihan, enten. Mungkin kalau dicek paru-parunya saudara-saudara kita di situ udah tercemar kan? Tercemar oleh sampah ya, karena udara di sana sangat kotor. Apalagi sekarang kemudian bandara internasional begitu tamu turun dari pesawat keluar dari bandara yang dilihat adalah gunung sampah. Gunung sampah. Kelihatan sekali. Artinya Napi, ini belum tuntas pengelolaan sampah berbasis sumber selama 6 tahun nih. Mestinya kalau manajemennya satu jalur di situ, provinsi bikin aturan ditindaklanjuti oleh perbub atau perwali, kemudian ditindaklanjuti oleh peraturan di desa, lalu di desa dibuatkan sistem dan polanya dibantu oleh kabupaten, kemudian masyarakat menjalankan pola dan sistem yang sudah dibuat oleh pemerintah, pasti akan jalan. Tapi masalahnya di mana? Masalahnya adalah seriuskah kita bersama ingin menuntaskan masalah sampah? Kalau serius, mulai dari Pergub nomor 47, kemudian di kabupaten sudah bikin belum perbubnya atau perwalinya? Kalau sudah, apa yang ada dan diatur di dalamnya? Lalu kabupaten menggerakkan desa, karena sampah itu munculnya di mana? Kan paling kecil skupnya kan di desa. Di desa. Lalu Mbak Yulia, ada apa di desa yang sumber sampah? Rumah tangga. Sampun Kentan, wenten pasar tradisional. Lalu juga kemudian pura-pura ketika yatnya kan Kentan. Nah Nika, jadi kalau sudah desanya punya sistem atau pola, masyarakatnya akan mengikuti. Yang sekali mungkin pertama, kelemahan kita adalah jadi sesuatu yang menjadi tanggung jawab masyarakat itu diambil alih oleh pemerintah. Kita akan keteteran atau kewalahan. Jadi yang mana jadi tanggung jawab masyarakat, biarkan masyarakat mengerjakan. Yang mana menjadi tanggung jawab pemerintah, ya pemerintah yang menyediakan sarana prasarana, sistemnya, polanya, gentan. Satu contoh yang sederhana saja. Yang sederhana, contohnya. Nah, Titiang melihat di Cemenggon niki. Kemarin diajak sama udah beberapa bulan yang lalu sih diajak sama Pak Ketua KPID. Jadi gitu tugas kita ya, KPID tidak hanya urusan penyiaran ya, karena kita mencari juga sumber-sumber yang bisa disiar atau disosialisasikan. Titiang datang ke Cemenggon, di situ ada sistem pengelolaan sampah mereka adalah tebe modern. Seperti napi nih ke tebe modern. Jadi tebe modernnya nih, kalau dulu tebenya kan di belakang rumah. Di belakang rumah. Itu kebun, tanah kosong. Yang kalau sampah-sampah kita di halaman rumah dibakar, dikumpulin lalu dibuang ke situ. Nanti dia di kebun kan akan jadi humus. Kentan. Tapi sekarang sampahnya kan setengah lebihnya adalah sampah plastik yang nggak bisa dihancurkan. Kemudian masyarakat kita juga sudah kehilangan tebe karena sudah beralih fungsi. Jadi perumahan. Jadi disebutlah tebe modern nika. Jadi tebenya itu adalah tempat mengelola sampah. Masyarakat di Cemenggon nika, di halaman rumahnya mereka bikin lubang di depan rumahnya, sedalam, jangan lebih dari 2 meter karena tidak akan hancur dan tidak busuk itu yang sampah organiknya. Jadi ditimbun di situ, lalu diisi beton gitu ya, ditutup. Nah nanti ketika ditutup dia bisa berfungsi apa saja di situ di atasnya, tapi di bawahnya nih ke sampah. Jadi kalau di dalam rumah tangga nih ada 2
tempat pembuangan. Yang satu pembuangan kotoran dari buana alit kita, septic tank. Nah, septic tank itu. Yang satu lagi adalah pembuangan kotoran dari buana agung. Sampah gitu kan ya. Jadi kan kalau kita mau masyarakat seperti itu, Nika astungkara ke depannya, karena Niki sudah 6 tahun, mungkin 5 tahun ke depan Bali sudah punya pengelolaan sampah yang benar-benar menyelesaikan urusan sampah, sehingga kita tidak perlu mengumpulkan sampah dari desa kita bersihin desa kita, lalu kita buang ke desa orang lain, mengotori desa lain. Ya desa lain juga nggak mau protes kan, itu kok sampahmu dibuang ke sini bau desa saya gitu. Sekarang orang berani protes, tetapi kemarin di desa Suwung masyarakat Suwung diam aja, mereka cuma bisa mengeluh kan. Kalau protes mau bagaimana lagi? Ya, sudah makanya, terkadung ya. Betul. Yang bijak itu adalah selesaikan di desa. Makanya jargonnya dari pengelolaan sampah berbasis sumber itu adalah desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Wah, ini sangat menarik sekali slogannya. Kan? Desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Karena desa lain juga nggak mau dikotori. Betul. Yulia sendiri pun kalau misalkan ada kiriman sampah ya nggak mau. Ya misalnya kita bertetangga nih, tiang di rumah bersih-bersih, lalu tiang buang aja ke natahnya Mbak Yulia, pasti protes kan? Gitu. Bisa bertengkar kita gitu kan. Nah, jadi begitu ibaratnya. Jadi orang kalau kita ingin bersih, orang lain juga ingin bersih. Makanya selesaikan urusan sampah kita. Nah, lalu ada yang 3R-nya itu. 3R. Apa itu, Bunda? Yang residu, recycle, reduce ya gitu kan. Yang residu-residu misalnya yang tidak bisa hancur, ya, misalnya tisu, ya itu kertas dan lain sebagainya, dan juga sampah-sampah medis. Nah, Nika kan, Nika harus diupayakan oleh pemerintah. Bagaimana caranya? Itulah disebutnya di tempat pengelolaan sampah yang TPS 3R itu. Jadi masyarakat di desa kumpulkan itu di desa, lalu desalah yang akan membawa itu ke TPS 3R. Seperti yang besar kemarin Nika, yang diresmikan Bapak Presiden. Itu sekarang tiang dengar kan ditutup karena salah kelola. Kalau ada tempat yang besar itu tempat recycle di situ, pilah-pilah dia, dipilah dia. Plastik nih misalnya, ada kemasan minuman, ada saset-saset kopi, bungkus-bungkus, sampo dan lain sebagainya. Itu bagaimana caranya? Kembalikan ke pabriknya. Karena dia yang membuat ya. Pabrik-pabrik besar itu harus jangan hanya menggelontorkan CSR, tetapi tidak bertanggung jawab terhadap plastik sampah yang mereka bikin gitu kan. Nah, kalau dulu-dulu Ibu dengar waktu zaman-zaman Ibu ketika itu orang dirangsang, kumpulin sekian saset sampo merek A. Kalau dikumpulin kita dikasih duit 100 rupiah gitu misalnya. Walaupun kecil gitu kan. Jadi kita berniat untuk ngumpulin. Nah, itu nanti kembali ke pabriknya. Pabriknya lah yang merecycle itu. Bagaimana cara mereka? Jadi jangan pabrik dapat untung dari menjual produk, sampahnya jadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah, kan tidak adil. Itu yang menjadi masalah jadinya. Makanya aturannya Niki harus nyambung. Di daerah misalnya kita bikin kayak Pak Gubernur ada misalnya menekan timbulan sampah plastik sekali pakai. Kita di sini udah nggak make, tapi pabriknya masih memproduksi. Sementara kita sungguh misalnya kayak tas kresek, kita sungguh sangat diringankan oleh tas kresek. Jadi mau tidak mau ya gimana cara bawa ini kecuali tas ini. Tetapi mau nggak kita berpikir untuk 50 tahun 100 tahun ke depan. Kita yang hidup sekarang dientengkan, tetapi anak-anak kita akan menanggung dari kertas-tas kresek yang tertimbun di tanah. Bisa jadi nanti Bali itu jadi bumi yang gersang karena sekian meter dari kedalamannya nggak bisa ditanamin apa karena tertutup oleh sampah plastik. Iya kayak gitu Mbak Yulia. Bunda. Jadi ini benar-benar masalah ini. Masalah yang sangat besar. Pemimpin kita harus duduk bersama. Itu harus temukan pola. Bahkan jangan hanya pemimpin, anak-anak muda kita. Yuk kita pikirkan. Kalau saya tidak ingin sengsara hidup saya 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun ke depan anak cucu saya, temukan caranya. Supaya sampah selesai di tempatnya. Sampah dapur, selesai di dapur. Sampah di halaman, selesai di halaman. Sampah-sampah plastik, olah lagi, kembalikan ke pabriknya. Mereka yang menyelesaikannya. Wah, ini perlu tips khusus nih dari Bunda Eng ya. Gampang ngomongnya. Gampang. Cuma pelaksanaannya dan juga kerjasamanya Niki yang mungkin butuh ekstra
kerjasama antara kalau kita mau pasti bisa. Masalahnya kita tidak pernah serius memberi waktu untuk pikiran kita memplanning itu, mengactionkan itu dan mengontrolnya itu. Memang harus action nih. Action ya. Kalau Bapak Presiden bilang kita jangan omon-omon aja gitu kan. Ya, kalau sekedar kita ngomong begini selesai di ngomong sih gampang ya. Betul. Tetapi kan harus ada yang diomongin. Intan. Jadi 30% pikirkan, kemudian 20% omongin, 50% lakukan. Dilaksanakan. Memang harus dilaksanakan Fans ya. Jadi kalau hanya ngomong saja ya tidak ada gunanya. Betul. Satu contoh lagi Mbak Yulia. Kita ya kalau dari pejabat misalnya kan, ya ini masyarakat nih gitu. Jadi kambing hitamnya masyarakat. Memang sih masyarakat yang bikin sampah kan. Ini masyarakat nih harus diajarkan cara memilah sampah. Itu memilah sampah hal yang kecil, nggak perlu diajarin. Tapi ketika sistem dan polanya ada, itu otomatis masyarakat memilah langsung gitu. Bukan nggak perlu pakai kuliah 1 semester lah untuk memilah sampah ya kan. Udah tahu nih daun-daun di sini. Sudah tahu. Ini namanya daun, ini namanya plastik, daun ini namanya mesti kemana, plastik mesti kemana gitu. Udah dengan ini sendirinya. Busung bekas jahitan di mana harus dibuang. Kalau sekarang sebenarnya capek-capek ngajarin masyarakat pilah ya, di rumah udah dipilah nih. Tetapi kemudian dibungkus pakai tas kresek. Ini yang daun-daun, ini yang plastik-plastik. Ditaruh depan rumah. Sorenya datang truk dijadikan satu. Jadi satu lagi. Lalu ngumpul lagi di sungai. Nah, ini ke permasalahannya Bunda. Nah, itu sebenarnya salahnya di mana Bunda? Ya keliru penerapannya aja. Satu, kita belum menemukan sistem dan pola. Sistem dan pola itulah yang akan mempermudah nanti ketika sampah sudah dipilah gitu. Jadi konsisten kita, jangan hanya hilirnya aja memilah. Jangan hulunya aja memilah, hilirnya digabung lagi. Untuk apa kita milah? Jadinya ya. Ini sangat menarik sekali Fans Setia Gema Merdeka. Jadi memang harus kita pilih dan juga ada sistem yang harus dilakukan. Ya, dan juga konsisten. Nah, itu intinya konsisten. Kalau tidak konsisten ya sama saja ya. Meskipun ada pergub, kalau tidak dilaksanakan dengan konsisten sama saja. Jadi Mbak Yulia kan, jadi pergubnya jangan kita berpikir ketika gubernur bikin di provinsi, gubernur provinsi wilayahnya kan kabupaten kota wilayahnya kan di desa-desa. Nah disitulah sampahnya. Jadi semangatnya sudah dibikinin pergub, artinya pemerintah provinsi udah mengingatkan kepada kabupaten tindak lanjuti itu dengan pergub, perwali, itu kan di dalamnya ada sistem, ada tata cara. Lalu di desa buat lagi sesuai dengan spesifikasinya dari desa itu sendiri kan gitu. Ada desa yang mungkin ini ada tanah desa nih, ada tanah adat. Jadi kalau masyarakat yang tidak punya ruang yang cukup, halaman yang cukup, desa bisa menyediakan lubang-lubang itu yang sedalam 2 meter itu. Boleh kumpulkan di situ. Padahal cukup 2 meter sebenarnya tidak susah juga Bunda ya. Cuman menyediakan 2 meter dan juga kita harus konsisten memilah dan juga memilih sampahnya. Bisa kita kumpulkan yang sisa makanan. Nah, kalau yang sampah ini Mbak Yulia, sampah dapur itu kalau di Punggul Ibu lihat itu ada namanya tong dari plastik itu, mereka namakan tong edan. Tong edan, tong dari plastik. Ada kepanjangannya itu. Jadi sampah dapur semua sisa-sisa masuk ke situ. Lalu diisi zat yang kemudian dapat menghancurkan, mengolah itu, lalu kemudian jadi pupuk dia. Jadi pupuk. Jadi kan bermanfaat jadinya Bunda. Sampah dapur nggak boleh keluar dari dapur. Karena kalau sampah dapur dicampur dengan sampah lain apalagi plastik, itu yang akan menimbulkan bau. Nanti akan busuk dia. Itu jadi belatung. Itu yang menimbulkan bau. Jadi kalau sudah di dapur selesai dengan tong edan itu malah dia akan jadi pupuk. Malah itu dia akan menetes cairannya itu bisa jadi pupuk. Kemudian ampas-ampasnya itu dia mengering. Taruh di tanah kan jadi hancur dia juga dengan tanah. Jadi nggak bau. Jadi kalau yang di halaman kan daun-daun yang gugur, rumput-rumput yang kering itu kan Nika bisa masuk ke lubang yang 2 meter. Lalu ketika kita membeli makanan dengan kemasan dan lain sebagainya, nah itu desa harus menyediakan. Jadi kita serahkan ke desa. Tapi ketika kita menyerahkan sampah ke desa, kita yang keluar biaya. Misalnya 1 karung nih, gitu ya kita bayar ke desa Rp2.000. Jangan sebaliknya.
Ketika kita memberikan ke desa, kita dapat duit. Dapat beras kan? Masa duit ditukar dengan sampah gitu kan? Karena dapat beras juga. Masyarakat semakin manja. Ini yang bilang pola yang terbalik gitu. Jadi masyarakat akan memulung lagi dia, mengais-ngais di tempat biar sampah. lebih banyak dapat. Nggih, mohon izin Bunda, kita break sejenak. Fansia Gema Merdeka sangat menarik sekali memang ya. Kalau kita ngomongin sampah itu memang gak ada habisnya Fansia Gema Merdeka, karena masalah sampah itu masalah yang sangat serius ya. Jadi Fansia Gema Merdeka jangan kemana-mana. Yuli akan segera kembali setelah yang berikut ini. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fansia Gema Merdeka masih diajak ngobrol bareng santai bersama Bunda Putri dan juga Bapak Ketua KPID Bali ya. Seperti yang sudah kita perbincangkan tadi, memang sangat menarik sekali perbincangan kita tentang sampah. Nah, penanganan sampah berbasis sumber. Nah, itu dia Fansia Gema Merdeka sesuai dengan Pergub nomor 47 tahun 2019 ya. Tapi sayangnya sampai saat ini belum menyelesaikan masalah Bunda nggih? Betul. Karena di desa-desa belum benar-benar menemukan sistem atau pola atau cara yang memang menuntaskan sampah. Jadi kan terhitung berton-ton sampah dihasilkan setiap harinya di seluruh Bali. Itu baru terselesaikan ya belum sampai 50%, hanya 45%. Nah, sisanya itu mau diapain kalau nggak diolah kan? Niki harus cepat-cepat dicarikan solusinya. Yang pegang peranan di sini sesuai dengan keputusan Gubernur nomor 381 2021 itu, jadi komandonya pengelolaan sampah berbasis sumber itu adalah lurah, kepala desa atau jerebon desa. Jadi di desa itu sendiri. Jadi sumbernya di mana? Iya di desa, paling luas itu. Jadi selesaikan di desa kita. Kalau bisa di Banjar, selesaikan di Banjar juga sehingga desa langsung bersih kan begitu. Jadi, kalau peran serta dari masyarakat sendiri seperti napi Bunda? Niki kan yang polanya yang belum mereka ketemukan. Ada peraturannya, tetapi polanya yang belum tentu. Ada. Ketika seperti misalnya mau bikin baju apa, tapi polanya kita nggak tahu kan, dari pola itu akan terbentuk dia dengan sendirinya. Yang sekarang yang ada adalah pemerintah baik di desa maupun di kabupaten selalu menyediakan angkutan, menyediakan pegawai. Lalu sampah itu diambil, lalu dipindahkan, selesai. Nggak akan menyelesaikan masalah. Berabad-abad pun nggak akan menyelesaikan masalah. Malah menumpuk-numpuk masalah Bunda. Menumpuk masalah, menunda-nunda waktu. Akhirnya akan jadi bom waktu. Bom gitu, waktu kayak yang bakalan meledak juga. Betul. Dan tempat sampah bisa juga karena tertimbun sampah itu panas dari bumi kan, tempat itu sendiri bisa meledak. Dan kemarin kan terbakar kan Intan. Jadi tapi kalau sampah itu udah selesai di desa, munculnya dia di desa, selesaikan di desa, bersih seluruh Bali. Hanya saja mau nggak kita. Jadi yang dari atas ke bawah membikin aturannya, yang dari bawah ke atas adalah partisipasi. Jadi partisipasi masyarakatnya, dan masyarakat tidak akan bisa berpartisipasi maksimal ketika pemerintah belum bisa menawarkan ini loh caranya, ini loh polanya. Masyarakat tinggal perilakunya mengikuti pola tersebut. Selesai masalahnya. Kalau belum ada pola ya belum bisa diselesaikan. Jadi jangan menyelesaikan persoalan sampah itu sektoral. Jadi ya udah ini aja, angkut aja, bersih di rumahnya, tetapi di suwung kotor. Berarti cuman hanya pindah tempat saja. Pindah itu tidak menyelesaikan masalah. Yang bagus adalah dienyah gitu. Dienyahkan ya. Pokoknya dihabiskan, diselesaikan ya. Nah, Niki kan ada juga dari dulu Niki Yulia dengar informasi tentang pengelolaan sampah yang baik Niki bisa berdampak pada penambahan sumber energi Bunda. Kalau menurut Bunda sendiri, apakah di Bali ini mampu menjalankan seperti ini ke Bunda? Jadi yang pertama sampah itu selesai dulu. Nanti kalau berikutnya ketika para cendekiawan kita bisa menemukan misalnya sampah itu bisa jadi listrik yang dengar, bisa jadi bahan bakar dan lain sebagainya begitu. Jadi ya silahkan saja. Tapi yang pertama harus selesai. Begitu sampah muncul, sampah lenyapkan, kan begitu. Jadi kemarin ketika sampah di Suwung itu udah mulai jenuh tempatnya di situ, banyak ada investor yang datang ke pemerintah Provinsi Bali. Jadi menawarkan, ini sampah bisa jadi listrik, ini sampah bisa jadi gini. Tapi ujung-ujungnya kemudian, kami perlu dana untuk ini, pemerintah harus begini, kan begitu. Jadi
nggak ketemu ujungnya jadinya gitu. Ujung pangkalnya juga nggak nyambung, dia akhirnya mentok kan, akhirnya sampah ya tetap sampah di situ di Suwung, sampai kemudian dia memanas sendiri, kebakaran sendiri, sampai mati sendiri lagi apinya. Gitu. Dan lalu kalau kita nggak ketemu sekarang sistem atau polanya, sampai berapa tahun kita akan begini, lalu berapa desa yang akan jadi korban untuk menimbun sampah. Tapi sekarang masyarakat udah berani protes. Ketika kabupaten tidak menemukan caranya untuk mengelola sampah berbasis sumbernya, lalu mereka tentukan di desa ini akan dibuang. Ya sama aja kasusnya dengan Suwongnya. Nah, jadi desa itu akan menjadi tempat yang bau, yang tercemar udaranya. Tercemar udara dan kotor. Tapi sekarang masyarakat udah berani. Begitu ini saja mereka protes. Akhirnya cari lagi tempat yang lain. Nah, yang ini adalah setiap desa bertanggung jawab, temukan pola pengelolaan sampah berbasis desa, sumbernya itu sendiri, Intan. Makanya kemarin ketika Bapak Koster udah akan kembali lagi ke provinsi, Titiang menyampaikan kepada beliau mungkin perlu rangsangan. Rangsangan dalam artian ini pergub loh, tetapi bukan tanggung jawabnya pemerintah provinsi untuk menyelesaikan sampah itu, tapi sudah dibikinkan aturannya. Nah, sekarang supaya pergubnya itu dapat diwujudkan di tingkat desa, rangsangannya barangkali bisa dilombakan. Kan sekarang nih ada lomba desa adat, lomba desa dinas, itu kan bagaimana cara ini kita, kalau lomba desa itu yang diutamakan penilaiannya adalah bagaimana desa itu mengelola sampahnya. Nah, itu dilombakan. Kalau yang terbaik berikan hadiah yang memadai, kemudian sistem dan polanya bisa ditularkan kepada desa-desa ke desa yang lain untuk meniru cara itu. Jadi tidak ada cara yang seragam. Ini harus begini enggak, sesuai dengan desa kalapatranya. Situasi geografisnya gimana di situ, lalu caranya bagaimana menangani kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Seperti itu. Nah, seperti desa Napi Cemanggon. Ya. Di Sukawati. Nah, tadi kan Bunda juga sampun cerita polanya di sana nih kan dengan tebe modern. Nah, apakah itu bisa ditularkan atau bisa sebagai contoh lah dari desa-desa lain agar bisa mencontoh dengan menggunakan pola atau sistem tebe modern iki Bunda? Kalau desa-desa yang lain mau melihat situasinya mirip dengan desa Cemenggon, itu bisa. Bisa. Kadang keengganan mereka, wah masa di halaman depan ada lobang yang seperti ini ke, loh, Sepitang kan ada juga, cuman dia ditutup. Ini juga akan ditutup. Bisa. Jadi sistemnya nih setiap hari dimasukkan ke lobang nih Bunda, ditutup begitu ya. Ketika masuk kan dia misalnya kan di lobang 2 meter kan, paling atasnya di beton. Pakai bis dia, kayak bis saluran air nih, diisi bis, kayak bikin sumur kan ada bisnya itu, nanti bisnya itu ditutup, ada lubang kecil itu cukup untuk masukkan sampah, itu ditimbun dia setahun, udah akan jadi pupuk yang hancur. Nah, jadi paling tidak di tanahnya sendiri, kalau tanah di desa rata-rata orang punya rumah kan 5 are, 10 are, luas lah. Cuman 2 meter Bunda karena kalau 2 meter itu kan yang mikroba yang penghancur memungkinkan dia menghancurkan sampah. Kalau lewat dari 2 meter udah nggak bisa, sampah paling menghitam aja, jadi nggak membusuk dia. Tidak membusuk. Jadi tidak bisa jadi tanah humus dia, Kentan. Menurut keterangan dari mereka. Nanti. Tapi ini kan tidak menimbulkan bau nggih Bunda, karena terus ditumpuk-tumpuin. Enggak. Berarti lubangnya nih kecil untuk memasukkan sampahnya nih. Kalau itu sampah hanya daun-daun dan lain sebagainya, sisa upacara. Makanan. Yang penting yaitu sampah dapur jangan masuk. Jadi yang menimbulkan bau adalah ketika sampah dapur, sisa makanan, misalnya kepala bepindah itu masuk ke tong edan. Tong edan. Kalau dia dicampur, itu yang akan menimbulkan bau busuk. Apalagi kemudian dicampur dengan sampah-sampah plastik, dimasukkan ke tas kresek. Nah, itu akan muncul belatung. Itu yang membuat bau yang tidak sedap, bau busuk.
Kalau yang hanya daun-daunan itu dia memang punya bau yang khas. Kayak bau-bau apek dedaunan yang itu kayak kena jamur gitu. Tapi tidak busuk dia. Tapi tidak busuk, iya. Ibu sudah melihat ke Cemenggon? Enggak Sudah bau. Dari kapan nih Kak di Cemenggon melaksanakan pola seperti ini Kak Bunda? Sudah lebih dari tahunan. Sudah 5 tahun. Sudah lama. Baik. Itu. Hanya saja kan memang itu harus kesadaran masyarakat. Jadi tidak setiap hal harus wah saya enggak punya ini, enggak punya bis, minta bantuan ini. Jadi kan ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab masyarakat. Sampah kan masyarakat yang bikin. Jadi sampah juga harus diusahakan dienyahkan di halaman rumahnya sendiri. Kecuali itu yang plastik. Kalau bisa orang Bali kalau udah pakai plastik misalnya beli minum kemasan, enggak saya akan beli yang botol gitu misalnya. Atau mulai kita mengurangi mengkonsumsi minuman-minuman yang dijual dalam kemasan plastik. Misalnya dengan cara sekarang misalnya rapat nih, nanti kita buat tumbler isi air sendiri. Bekal ya, bekal tumbler. Nah, itu kan bugeknya buat tumbler gitu kan. Jadi setiap rapat semua beraneka tumbler akan ada di atas meja. Tinggal menyediakan gelasnya saja. Gitu kan. Itu mengurangi. Jadi tumbuh kesadaran. Jadi kurangi beli makanan yang kalau kemasan. Tidak terpaksa yang kemasan. Iya, nanti karena kalau kemasannya mestinya buat aturan dari pusat. Jadi pabrik-pabrik besar yang menghasilkan makanan yang dikemas itu kemasannya kembali lagi ke pabriknya. Mereka yang mengelolanya, mengolahnya, kenten. Baru ringan tugas kita. Ya sesuatu yang tidak menjadi tanggung jawab kita tapi diambil alih repot. Jadi satu desa ini luas sekali. Itu diambil oleh truk kan. Itu ada supirnya, ada pengangkutnya. Itu satu hari keliling, akhirnya ada yang diambil pagi, truk itu keliling sampai ada yang diambil sore hari gitu kan. Dan sisanya belum terambil lagi. Jadi kenapa tidak masyarakat yang memang harus punya tanggung jawab? Tumpuk sampah halaman di halaman. Hancurkan dia. Langsung selesaikan di tempat. Langsung selesai. Nanti yang plastik yang daur ulang baru bawa ke TPS 3R gitu kan. Nah, dan di sana ketika kita memberi sampah plastik, ya kita yang harus keluar duit. Jangan orang suruh keluar duit gitu kan. Kayak ada istilahnya makin bank sampah. Yang bilang udah berapa tahun kita bank sampah di sini, mampu menyelesaikan urusan sampah? Enggak juga. Kalau enggak ya udah hentikan saja, enten. Jadi orang dirangsang ibu-ibu PKK disuruh, dia tidak bilang jelek ya, tapi tidak menyelesaikan masalah. Itu hanya menimbun sampah. Jadi karena bisa saja mengambil di tempat yang lain sampah plastiknya dibawa pulang, dikumpulin, dapat banyak. Misalnya sekarang nih, Mbak Yulia, ayo yang ini kita bersih-bersih sampah-sampah, sini setor sama saya ganti dengan beras. Nah, kalau begitu saya dengar, oke Mbak Yulia, jadi berapa diganti beras? Saya ambilin satu truk di Suwung. Nah, cuma dibedakan saja. Iya, saya kasih Mbak Yulia, nih sampah nih gitu. Mbak Yulia kasih dapat saya beras. Nah, Mbak Yulia sekarang pegang sampahnya, mau dibawa kemana? Suwung lagi. Lalu saya ambil lagi di Suwung, tukar lagi beras. Jadi gali lubang tutup lubang ya sama saja. Tidak akan selesai. Satu tindakan yang kita ambil, kita lihat menyelesaikan masalah enggak gitu. Menuntaskan masalah enggak dalam kurun waktu tertentu. Kalau tidak, ganti sistemnya. Berarti enggak cocok itu. Itu. Jadi ya banyak juga yang volunteer atau yang relawan-relawan atau yayasan-yayasan yang peduli lingkungan itu. Jadi hanya menyelesaikan di tempat-tempat tertentu, tetapi tidak masif gerakannya untuk bisa menyelesaikan, menuntaskan. Satu contoh, sekarang ada sampah kiriman nih di Kuta, itu kan? Sampah kiriman di Kuta. Kiriman di Kuta itu bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun selalu Kuta dapat kiriman. Ini Badung kaya nih, pikirkan duitnya untuk membeli alat yang sekali gerus selesai sampah. Langsung dikelola di sana. Tidak harus masyarakatnya yang mungut kayak gitu, enggak. Itu sampah kiriman. Kan yang temporer dia. Tetapi kalau yang misalnya sekarang pegawai negeri diajak kerida hari Jumat, yuk kita bersih-bersih. Bagus mengajak untuk berpola hidup bersih. Tetapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Pegawai negeri tugasnya enggak nyapu di pantai gitu kan. Nah, tapi pemerintah lah. Jadi jalan kalau punya semacam kendaraan gitu kan. Jadi kendaraan itu jalan, lalu dia nyerap sampah, di belakangnya sudah ada tong sampah. Jadi begitu kendaraan itu lewat saja di tepi pantai, sekian kilo selesai permasalahannya gitu. Jadi enggak kita yang harus
ini kerja harus cerdas. keras. Iya, pemimpin harus cerdas, itu kreatif. Itu jadi tidak menunggu lagi masyarakat yang digerakkan untuk mungut sampah satu-satu, nggak seperti itu. Jadi ayo pemerintah Provinsi Bali, kabupaten, kota dan desa ini mesti pemikirannya yang satu jalur, harus guyup tangani sampah bersama-sama, terutama kepala desa. Makanya nanti kalau kepala desanya uji cobanya ke masyarakat adalah visinya, bagaimana dia apa visi dan misi tentang sampah. Iya, jadi misinya salah satu adalah gerakannya untuk memunculkan pola pengelolaan sampah berbasis sumber. Itu. Kalau dia tidak punya itu, lebih baik jangan dipilih jadi kepala desa gitu kan. Iya, gimana gitu kan. Itu tanggung jawab gitu. Tanggung jawab karena itu masalahnya yang gak ada solusinya. Betul. Jadi gimana caranya kalau mau jadi pemimpin di desa, gimana cara untuk menyelesaikan sampah di desa? Urusan sampah itu dulu gitu kan. Nanti lomba-lombanya juga gitu, lomba desa salah satunya adalah penanganan sampahnya. Penanganan sampah. Ketika penanganan sampah udah bagus, sampah aja bersih, apalagi yang lain-lain. Apalagi yang lain pasti akan indah desanya. Iya, desanya akan indah gitu. Bunda, mohon izin kita beri sejenak dulu. Fans Gema Merdeka, jangan kemana-mana. Yulia akan segera kembali setelah yang lewat ini. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Gema Merdeka, nggak terasa 50 menit ya sudah berjalan mendekati jam 2 siang. Dan langsung saja masih ada obrolan lagi Fans Gema Merdeka yang masih perlu dibahas nih, yang perlu Yulia tanyakan juga kepada Bunda ya, dan juga Pak Ketua nantinya ya. Baik Bunda, ngomong-ngomong tentang sampah plastik Niki, napi Niki ide Bunda kedepannya untuk menyelesaikan soal sampah yang ternyata sampai saat ini belum terselesaikan permasalahannya nih ke Bunda. Nah terutama Niki dari desa. Jadi para pemimpin kita karena hulunya di situ untuk ketemu sistem dan polanya lebih serius ini membahas karena ini di antara semua hal-hal yang serius yang menyangkut kehidupan masyarakat, ini satu hal yang serius akan terkait juga ke masa depan kita. Karena Ibu bayangkan ketika Bali sudah menemukan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber, itu akan keren, ringan satu beban kita, semua akan berjalan, semua akan bersih. Jangan kambing hitamkan masyarakat bahwa masyarakat tidak bersih karena mereka tidak punya tempat untuk membersihkan sampahnya. Apalagi misalnya dilarang sekarang bawa sampah ke Suwung. Nah lalu di mana? Akhirnya meluber di jalan-jalan. Orang-orang juga ngintip pagi-pagi akan bangun, subuh-subuh udah bangun bawa kemana? Ada tanah kosong. Akhirnya lempar sampah di situ. Itu kan semakin kacau. Yuk pemimpin duduk bersama dari tingkat provinsi yang sudah ada aturannya, lalu kabupaten, kemudian sampai ke desa. Jadi persyaratan salah satunya akan jadi kepala desa yang baik adalah ketika sekarang ini kepala desanya mampu menemukan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber yang tidak menimbulkan masalah yang baru lagi. Jadi pemerintah serius nih dibandingkan dengan hal-hal yang lain, ini serius. Lebih serius lagi. Sama dengan kalau di Buana Alit kita, jadi tempat sampah kita nih penuh nih, gitu kan mesti tersalurkan dia, dienyahkan dia. Kalau ini kan sakit kita. Begitu juga dengan di Buana Agung. Akan banyak menimbulkan masalah-masalah baru ketika sampah tidak tertangani. Ketika sampah sembunyi di sungai-sungai di musim kering, di musim kemarau, ketika hujan akan jadi banjir. Ketika sampah ada di halaman-halaman rumah kita, bekas-bekas itu botol-botol minuman, plastik itu, di musim kering, di musim hujan akan jadi sarang nyamuk karena akan tergenang di situ. Tergenang airnya. Itu banyak. Padahal kita udah tahu itu dampaknya. Tetapi yuk serius. Mumpung ini sudah ada Pergub nomor 47 tahun 2019, itu memang dibuat oleh gubernur di Provinsi Bali. Tetapi bukan berarti gubernur yang harus menyelesaikan urusan sampah itu. Jadi berdasarkan Pergub dan keputusan gubernur itulah mari kita bergerak bersama-sama. Paling tidak nanti targetnya dari sekarang sampai ini kan udah 6 tahun Mbak Yulia. 6 tahun, iya. Itu 2019 jalan-jalan juga kan. Itu. Jadi di mana ini gitu? Ya pemimpin duduk bersama. Jadi ketika pemimpin udah menemukan masyarakatku, ini loh polanya, lakukan ini gitu di desa ya, pasti akan lancar. Nggak usah kambing hitam kan. Oh nggak bisa memilah nih, nggak bisa gini. Bisa, masyarakat pasti bisa kalau sudah ada sistem dan pola yang tepat. Nah itu selalu yang bilang sistem dan pola yang tepat akan menyelesaikan masalah. Jadi jangan kalau salah dia akan menimbulkan masalah baru. Jadi seperti ini kan. Jadi harapan Tiang ya kita
punya semangat kebersamaan untuk bersama-sama menyelesaikan sampah. Jadi ada yang harus di dapur diselesaikan, ada yang di halaman kita sendiri, ada yang harus dibawa ke TPS 3R. Dan kemudian kalau sampah plastik sudah terlalu banyak di bumi ini, jadi produsen mikir-mikir bahwa sampah plastik plastik kemasan yang mereka bikin di pabriknya sendiri harus mereka kembali yang mengolah. Harus dikembalikan. Iya, jangan Anda yang bikin, Anda kita yang nanggung. Kita yang nanggung gitu. Susah juga. Ya, adil. Terus bagaimana langkah pemerintah dan juga swasta yang bisa dilakukan untuk bersama memerangi masalah sampah niki Bunda? Menurut Bunda Sapunapi niki? Nah, seperti tadi, kalau yang swasta misalnya bisa menemukan dengan kecerdasan dan investasi yang mereka miliki itu di pengelolaannya. Jadi mau dijadikan apa nih yang di TPS 3R nih Kak? Kalau pemerintah kan sudah dengan sistemnya. Jadi yang top down-nya seperti itu, aturan. Nah, kemudian yang dari masyarakatnya lihat nih, tuntut masyarakat tuntut pemimpin kita untuk kemudian Pak, berikan kami sistem atau pola pengelolaan sampahnya di desa ini sehingga bisa kami lakukan dengan baik gitu. Jadi jangan dimanjakan masyarakat dengan urunan lalu sampah mereka ambil tetapi akhirnya desa keteteran menangani itu. Mana yang dikerjakan oleh masyarakat, biarkan masyarakat mengerjakan. Mana yang harus diurus dan diorganize oleh pemerintah di desa, itu uruslah dengan baik. Hanya dengan begitu saja. Sehingga kalau Bali menemukan itu di generasi sekarang, kita menemukan pola pengelolaan sampah berbasis sumber, kita berarti cerdasnya sama dengan penglingsir kita yang dulu. Ketika mereka menemukan tata cara pengelolaan air irigasi kita yang disebut dengan Suba, dipimpin oleh Pekaseh, gitu kan? Bisa. Misalnya kalau pengelolaan sampah nanti diberi nama apalah gitu. Kalau di Bali pengelolaan air kan namanya Suba gitu kan. Kalau yang ini kita sebut apa sehingga sistem pengelolaan sampah di Bali itu namanya terbaik apa, di dunia. gitu. Kita beri aja nama kan begitu kan. Itu ayo dong semangat gitu. Jadi karena ini urusannya sampah yang tidak menguntungkan para pejabat atau pribadi per pribadi, lalu kita tidak pikirkan itu karena dari sana keuntungannya terkait kesehatan, terkait kesejahteraan, terkait juga dengan pola hidup kita, itu akan menguntungkan masyarakat Bali. Yuk para pejabat, para pemimpin, temukan sistem dan pola yang tepat pengejawantah atau aplikasi dari Pergub nomor 47 tahun 2019. Waduh, sangat luar biasa sekali Bunda. Ini adalah tipsnya dan juga langkah untuk pemerintah dan juga swasta untuk bekerja sama memerangi masalah sampah ini. Baiklah, beralih ke Bapak Ketua KPID Bali. Masih semangat Pak ya? Semangat. Karena kalau Ibu Putri Koster berbicara, saya mendengar, menyimak, sehingga nanti saya akan menjadikan ilmu ketika bicara tempat-tempat lain. Saya pasti jadi selalu mendapat inspirasi kan. Tadi misalnya soal bagaimana melombakan desa bersih. Desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Yang kedua menarik adalah bagaimana nanti kalau pemimpin itu, calon pemimpin kepala desa harus dipilih yang memiliki visi membersihkan sampah. Kadang-kadang kan visi misinya pasti membangun ini. Ini gratis. Sampah enggak pernah lo masuk di situ. Enggak pernah belum ada. Sampah ini itu makanya saya pikir menarik ini nanti kalau pemilihan kepala desa perlu. Nah, itulah kita di KPID selalu berbicara berkaitan dengan kondisi real yang ada. Lembaga penyiaran kan fungsinya edukasi. Memberikan pencerahan dan tidak hanya bicara soal TV radio tapi bicara soal alam, lingkungan dan pemerintah provinsi. Yang bisa mengedukasi ya. Mengedukasi dengan menghadirkan Ibu Putri selaku orang yang berpengalaman di bidang itu, paling tidak kita ada ide-ide bagus dan apalagi nanti beliau akan menjabat lagi sehingga itu akan bisa dieksekusi langsung. Dikerjakan karena 6 tahun ini mangkrak ini. Ya, nanti beliau akan Pergubnya ini nggak diapa-apain, nggak ada hasilnya. Nanti kan akan bisa membisiki Pak Gubernur untuk ini lo kerjakan. Nah, kalau sudah beliau punya ide biasanya langsung selesai. Harus selesai. Langsung dikerjakan itu loh. Nggak ada lagi ini itu tunda enggak ya. Gitu ya. Nah, kita berpikir di situ dan kondisi sekarang kan sangat relevan. Misalnya sekarang banyak banjir, longsor sebagainya kan salah satunya akibat sampah itu. Itu di bendung dan sebagainya. Nah, mulailah kita dari sekarang ketika ada bencana baru
baru kita sadar, loh ini sampahnya gimana, siapa yang ini, nah di situ. Biar Kita lihat di jalan-jalan banyak yang naik, gotnya naik, gara-gara sampah. Kemudian di Kuta juga begitu. Nah ini kita bagian dari upaya untuk melakukan pembinaan itu. Dan terima kasih kepada Gema Merdeka yang luar biasa selalu support kita di KPID. Baik, terima kasih Bapak Ketua KPID Bali beserta Bunda Putri. Terima kasih banyak Niki atas edukasi dan juga waktunya Niki sampun memberikan pencerahan dan juga menginspirasi ide-idenya yang sangat cemerlang sekali ya. Nah, itu Davansia Gema Merdeka, apa yang membuat Yulia kangen bersama Bunda? Karena ide-ide beliau yang cemerlang itu waduh sangat luar biasa sekali. Ya, itu yang membuat kangen. Matur sukses yang banget Bunda. Iya, sama-sama Mbak Yulia. Kena rahayu, sehat selalu, dan juga kami mohon terus bimbingan Niki Bunda. Sama-sama. Titian juga matur suksema pada Gema Merdeka dan manajemennya Niki. Karena kalau tidak ada media ini, kemana kami harus bicara dan siapa yang akan mendengarkan gitu. Makanya yuk kita jalin selalu kerjasama dengan lembaga-lembaga penyiaran untuk sosialisasi segala sesuatu informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik, terima kasih banyak Bunda, Bapak Ketua. Mungkin ada pesan-pesan buat fans Gema Merdeka? Ya, lanjutkan terus edukasi ini, termasuk tidak hanya masalah sampah, tapi masalah-masalah lain yang ada di pemerintahan Provinsi Bali. Baik, jangan lupa dimulai dari diri sendiri ya fans Gema Merdeka, dimulai dari keluarga, rumah kita sendiri ya, selesaikan sampah dari rumah kita sendiri ya. Fans Gema Merdeka, karena waktu sudah merapat ke jam 2 siang, sampai di sini dulu ngobras kita untuk edisi hari ini, di edisi hari Rabu 22 Januari 2025. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan jangan lupa pilih-pilih sampah ya, selesaikan masalah sampah dari diri kita sendiri. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Halo GM di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Bye-bye.